Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Andina dari Munte dengan NIM 222406057 akan mempresentasikan hasil tugas maya saya yang berjudul Eureka. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengenalan atau pengertian dari Eureka, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada cara kerja, yang keempat ada masalah yang dapat dikerjakan oleh Eureka, yang kelima ada algoritma genetika yang bekerja dalam Eureka. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengenalan atau pengertian Eureka. Eureka adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Newtonian atau sekarang bagian dari data robot yang digunakan untuk menemukan model matematis yang menjelaskan data empiris. Perangkat lunak ini menggunakan pendekatan berbasis pemikiran manusia seperti evolusi dan pencarian pola untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi hubungan matematis yang mendasari data yang diberikan. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari Eureka. Yang pertama ada menemukan pola pada matematis. Eureka bertujuan untuk menemukan model matematis yang menjelaskan data empiris dengan akurasi dan ketetapan yang tinggi. Hal ini membantu dalam memahami pola dan hubungan yang mendasari data yang diamati. Selanjutnya ada pemahaman data yang lebih mendalam. Dengan menemukan model matematis yang sesuai, Eureka membantu pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diamati dalam data, baik itu konteks ilmiah, teknis, atau bisnis. Selanjutnya ada analisis prediktif. Eureka dapat digunakan untuk analisis prediktif, di mana model matematis yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai di masa depan berdasarkan data historis yang ada. Selanjutnya ada optimasi dan peningkatan kinerja. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk optimasi dan peningkatan kinerja dalam berbagai bidang, seperti optimasi proses industri, analisis keuangan, atau pemodelan dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pendekatan evolusioner. Salah satu tujuan utama salah, salah satu tujuan utama Eureka adalah untuk menggunakan pendekatan evolusional dan kecerdasan buatan untuk mengeksplorasi ruang solusi secara efisien dan menemukan model yang paling sesuai dengan data yang diberikan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menemukan solusi yang mungkin sulit atau tidak terdeteksi dengan metode analisis tradisional. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja Eureka. Eureka bekerja dengan menggunakan pendekatan berbasis evolusi untuk menemukan model matematis yang sesuai dengan data yang diberikan. Berikut adalah langkah-langkah umum cara kerja Eureka. Yang pertama ada input data. Pengguna memasukkan data empiris ke dalam Eureka. Data ini dapat berupa data numerik dari berbagai jenis, seperti data waktu, data sensor, data keuangan, dan sebagainya. Yang kedua ada exploration. Eureka mulai mengeksplorasi ruang solusi matematis yang mungkin dengan menggunakan teknik evolusi dan pencarian pola. Ini melibatkan pembentukan populasi awal model matematis yang diacak. Yang ketiga ada evaluasi dan seleksi. Setiap model dan populasi dievaluasi berdasarkan seberapa baik model tersebut cocok dengan data empiris. Evaluasi ini biasanya menggunakan metrik seperti error relatif, koefisien determinasi, atau metrik lainnya yang sesuai dengan jenis data dan tujuan analisis. Yang keempat ada evolusi. Model-model yang memberikan hasil evaluasi terbaik akan dijadikan dasar untuk generasi model baru melalui proses evolusi. Proses ini melibatkan teknik seperti seleksi alamiah, persilangan atau crossover, mutasi, dan elitisme untuk menghasilkan variasi baru dari model-model yang ada. Yang kelima, iterasi dan konvergensi. Proses evaluasi dan evaluasi berulang terus dilakukan sampai ditemukan model yang sesuai dengan kriteria kecocokan yang ditentukan oleh pengguna atau berdasarkan penilaian otomatis yang dilakukan oleh Eureka. Yang keenam ada output model terbaik. Setelah proses iterasi selesai, Eureka
akan menghasilkan model matematis terbaik yang dapat menjelaskan data empiris dengan akurasi yang tinggi. Model ini biasanya berupa persamaan matematis atau fungsi yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, prediksi, atau pemahaman fenomena yang diamati dalam data. Dengan pendekatan evolusi dan pencarian pola ini, Eureka memungkinkan pengguna untuk menemukan model matematis yang rumit dan non-linear yang mungkin sulit atau bahkan tidak terdeteksi dengan metode analisis konvensional. Selanjutnya kita masuk ke masalah yang dapat dikerjakan oleh Eureka. Eureka dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam berbagai bidang. Beberapa contoh masalah yang dapat dikerjakan oleh Eureka meliputi yang pertama ada pemodelan matematis. Eureka dapat digunakan untuk mengembangkan model matematis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam berbagai fenomena ilmiah atau teknis seperti model fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua ada analisis prediktif. Eureka dapat digunakan untuk membangun model prediktif berdasarkan data historis yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai di masa depan atau mengidentifikasi tren dan pola yang tersembunyi dalam data. Yang ketiga ada optimasi proses. Dalam konteks industri atau teknik, Eureka dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, mengidentifikasi parameter-parameter optimal untuk kinerja maksimal atau memecahkan masalah optimasi lainnya. Yang keempat, ada analisis keuangan. Mereka dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan, mengembangkan model matematis untuk prediksi harga atau kinerja pasar, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dan sebagainya. Yang kelima, ada biologi komputasional. Dalam bidang biologi, mereka dapat digunakan untuk memodelkan interaksi gen-gen, memprediksi fenotip berdasarkan genotip atau menganalisis data biologi lainnya. Yang keenam ada ilmu sosial. Mereka juga dapat digunakan dalam analisis data sosial seperti pengelolaan sumber daya, prediksi perilaku konsumen, analisis jaringan sosial, dan sebagainya. Yang ketujuh ada pemecahan masalah teknis. Mereka dapat juga digunakan sebagai alat untuk memecahkan berbagai masalah teknis yang melibatkan analisis data dan pengembangan model matematis, terutama di bidang-bidang yang kompleks yang memiliki banyak variabel yang terlibat. Selanjutnya kita masuk ke konsep algoritma genetika yang bekerja dalam Eureka. Berikut adalah konsep dasar algoritma genetika yang bekerja dalam Eureka ya. Yang pertama ada populasi awal. Proses ini dimulai dengan pembentukan populasi awal dari model-model matematis yang dihasilkan secara acak. Model-model ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis atau fungsi yang memiliki parameter-parameter yang dapat diubah nilainya. Selanjutnya ada evaluasi fitness. Setiap model dalam populasi dievaluasi berdasarkan seberapa baik model tersebut cocok dengan data empiris. Evaluasi ini menggunakan metrik seperti error relatif, koefisien determinasi, atau metrik lainnya yang sesuai dengan tujuan analisis. Selanjutnya ada seleksi. Model-model yang memberikan hasil evaluasi terbaik dipilih sebagai individu-individu yang memiliki fitness tertinggi dan berpotensi untuk menjadi dasar generasi model-model baru. Selanjutnya ada reproduksi. Model-model yang akan terpilih akan dijadikan dasar untuk menghasilkan variasi baru melalui proses reproduksi yang mirip dengan reproduksi biologis seperti persilangan atau crossover dan mutasi. Selanjutnya ada persilangan atau crossover. Proses persilangan ini menggabungkan gen-gen dari dua model yang berbeda untuk menghasilkan model-model baru dengan kombinasi gen-gen yang berbeda. Persilangan ini bertujuan untuk menghasilkan variasi baru yang dapat meningkatkan kualitas model. Selanjutnya ada mutasi. Proses mutasi mengubah gen-gen secara acak dalam model-model yang ada, menciptakan variasi baru yang mungkin tidak terjadi melalui persilangan mutasi bertujuan untuk menjelajahi ruang solusi yang lebih luas. Selanjutnya ada elitisme. Beberapa individu dengan fitness tertinggi dari generasi sebelumnya dapat dijaga atau disalin langsung ke generasi berikutnya tanpa mengalami persilangan atau mutasi. Hal ini
membantu dalam mempertahankan kualitas individu-individu terbaik dalam populasi. Selanjutnya ada iterasi atau konvergensi. Proses seleksi reproduksi atau evaluasi berulang-ulang terus dilakukan sampai kriteria konvergensi terpenuhi. Misalnya ketika model-model yang dihasilkan sudah cukup mendekati atau sesuai dengan data empiris dengan tingkat kecocokan yang diinginkan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.